Oke, kita balik lagi ke Krokodok Cup yang kedua ya, yaitu di Silverstone Circuit, yaitu di Inggris. Dan kita sedang menyaksikan yang Clash Pro antara battle yang sangat seru gitu ya, dan juga lebih cepat dari AM sendiri gitu. Selamat malam semuanya, selamat datang kembali di Krokur Kickup. Dan kali ini setelah kita menonton balapan kelas M pada hari Sabtu kemarin, hari ini pada hari Minggu malam kita akan melihat pertarungan yang akan berlangsung di kelas Pro. Saya Yonido dan bersama saya adalah Jogi Setio dan Jody Pranata. Selamat malam semuanya. Halo, selamat malam, Bung. Yo, selamat malam. Oke, jadi setelah race kelas M yang kemarin, kita bisa melihat bahwa sirkuit ini ya, yang awalnya kita kira itu sirkuit dengan high speed, ternyata campur-campur. Kalau menurut Yogi sendiri bagaimana kemarin setupnya terutama? Ada kesulitan apa dalam melakukan setup mobil? Untuk urusan setup mobil tuh emang agak sulit juga ya, lebih rumit daripada yang waktu kemarin Monza gitu. Terutama dari ratio-nya gitu ya, sama spring rebound dan differentialnya gitu. Biasanya gitu. Yes. Biasanya kan kalau misalnya mobil mid engine gitu ya, biasanya differentialnya tinggi. Nah, untuk yang saya pakai itu mobil SLS AMG ya. Ya. Yaitu front mid engine, front engine. Maka diferensialnya harus direndahkan biar gak jadi oversteer gitu atau ngespin. Seperti gitu. Ya, apa namanya kemarin Flux kan juga sempat berbicara pada kita. Dia itu terpaksa menggunakan setting asimetris. Jadi kiri kanan depan belakang semuanya beda. Hanya agar mobilnya bisa stabil. Ya, ini juga cukup mengerikan juga ya berarti. Cukup saya sendiri menantang. Saya sendiri gearboxnya saya rasionya terpaksa pakai yang pendek juga. Cuma biar acceleration exit tikungannya bisa lebih baik. Yogi sendiri kemarin balapannya bagus loh, sempat spin di spin dari turn 3 gitu karena disundul, akhirnya tahu-tahu bisa aja ke P-pipe gitu. Apalagi agak dramatik juga ya waktu itu di final lap dari P6 gitu ya nyusul ke P5 gitu, dengan jadi backmarkernya Mas Revi gitu ya, yang sebelumnya jadi juara di kelas AM. Yang saya suka itu satu diving Yogi sama ke Dipin JS itu asli miracle high speed, cantik dan rapi sekali. Itu juga Dipin kalau nggak salah itu juga pas kondisi view low juga, jadi dia benar-benar teknis dia asli. Nah, saya juga sama-sama pure banget gitu. Itu emang beneran kayak beruntung banget lah ya itu sebenarnya kalau misalkan gak di belakang Repi gitu ya. Ya udah itu mah bensin habis gak akan finish gitu. Saya sendiri beruntung juga banget kehabisan gitu. bensin. Saya sendiri juga kehabisan bensin dan masalahnya F saya itu nggak ada meteran bensinnya, cuma ada kalkulasi konsumsi fuel per lap. Jadi saya cuma ngadu ke matematika. Saya mikir sendiri setelah mengambil balapan, ternyata hampir salah. Nggak tahu saya sisa berapa. Pokoknya fuel warningnya itu udah hampir merah. Saya sendiri juga kemarin katanya kan iya finishnya pas finish bensinnya habis. Jadi juga nah ada saran juga gitu ya, mungkin bisa lihat secara cepat aja gitu posisi driver gitu. Biasanya kan di itunya di speedometernya kan ada takaran bensinnya gitu ya, bisa dilihat gitu. Harusnya mungkin bisa dicoba gitu ya, kalau misalkan gak yakin itu bensin udah berapa lagi gitu. Ya sisa apa sih bisa di manage juga gitu kalau misalkan sudah sedikit banget gitu. Mungkin itu bisa jadi itu referensi. Betul sekali. Jangan tiru perbuatan saya kawan-kawan. Speaking of tapi ini berbicara tentang practice session dan sirkuitnya sendiri ya teman-teman. Jadi basically ini Silverstone ini menjadi salah satu tempat historis untuk berbagai event ya, apalagi dari segi Formula One aja yang sekali. Ini tempat lainnya Formula One. Tempat inilah yang jadi pertama kalinya ada yang Formula One World Championship di tahun 50. Itu sudah 71
72 malah, 72 72. tahun. Ya 72 Tahun sekarang lalu. season 72. Giuseppe Farina bukan yang juara pertamanya tuh. Betul, Ya. Giuseppe Farina juara dunia pertama F1 tahun 1950. Iya, Giuseppe Farina juga salah satu yang menangin. Walaupun sebelumnya ada battle yang ketat oleh Alberto Ascari, habis itu ada Juan Manuel Fangio. Tapi kita lihat sekarang kita sudah masuk ke countdown untuk session qualifying yang akan kita lakukan sebentar Rencanakan. lagi ya. Ya, 1 menit lagi menuju sesi kualifikasi. Sejauh ini, yes, speaking of which, yes. Kemarin yang strong banget, yang nggak nyangka saya, McLaren yang kemarin di Monza keteteran, terutama si Yandi, tiba-tiba jadi strong banget. Nah itu yang model warna-warni. yang model lama. Lagi kan di kelas Pro ini ada beberapa model yang nggak muncul di kelas AM. Ada McLaren 650S, Ferrari 488, sama AMG yang baru. AMG Nah, yang menurut baru Yogi sama Jody potensinya bagaimana? Nah, jadi analisis banyak mobil dan informasi yang ada, jadi McLaren 650S dan RLMS ini bisa jadi contender kuat karena mengingat mereka adalah mobil mid-engine rear-wheel drive. Begitu juga dengan 488 GT3, habis itu ada MP412C GT3. Porsche 911 GT3 R yang bahkan mobilnya menggunakan format rear engine rear wheel drive akan memiliki chance yang lebih bagus karena mengedepankan kestabilan di midsection. Dan kita lihat sekarang qualifying sudah dimulai ya, jadi Kualifikasi kita sudah akan dimulai. ini dari Yo, Vika Rafiq langsung keluar duluan sudah keluar ya. dengan McLaren-nya. Hampir saja melewati garis putih. ya. Sepertinya dia sudah melaksanakan strategi driving yang cukup agresif. Mungkin biar bannya cepat panas. Kemarin konsumsi bannya sebenarnya lumayan loh. Saya kemarin pakai soft waktu start, bisa saya pakai sampai setengah balapan. Jadi kemarin startnya bagaimana? Oh, kalau saya sendiri sih itu pakai soft ya, udah diatur tekanan bannya, yaitu cukup cuma kuat sampai 8 lap gitu ya. Takutnya kalau misalkan 9 lap gitu, takutnya lap time hancur gitu, takutnya disusul juga gitu sama yang lain gitu atau yang di belakang. Terutama waktu itu kan sebelum ngepit tuh gue battle banget gitu ya sama Bimbo Best di Megats gitu ya, yang ngeri banget gitu, bisa dikatakan ya lebih baik main aman dulu aja gitu ya, dan konsistensi juga dijaga. Play safe ya berarti. Nah selain itu yang kedua gitu ya, dicoba pakai medium, kok nggak panas-panas gitu, aneh. Biasanya kan medium tekanan ban biasa aja yang standar gitu ya di settingan defaultnya. Biasanya panas loh. Tapi kali ini tidak gitu. Bahkan ada yang sampai berteori bahwa pakai medium itu bisa sampai selesai satu balapan full itu bisa dipakai. Tapi ya dengan peraturan yang ada di mana kita wajib ganti ban saat pit, ya nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Pemilihan ban pada hari ini jadi top yang sangat menarik. Kembali ke bagian mobil yang dipakai kemarin, Yogi kan sempat testing pakai Mercedes AMG juga kan yang baru. Ya AMG yang baru betul. Dibanding sama AMG yang lama. Menurut gue sih lebih cepat yang AMG yang baru gitu ya, karena settingan juga lebih bervariatif gitu ya, bisa settingannya lebih enak juga gitu ketimbang yang SLS biasa. Namun cuma yang bisa diperlihatkan tuh agak handling yang GT3 itu lebih cepat gitu ya, karena mungkin wheelbase-nya agak sedikit pendek gitu daripada yang SLS yang waktu yang dulunya gitu. Ya, I see. Jadi ya seingat saya ya, kalau nggak salah, mobil yang AMG yang lama itu mesinnya lebih condong ke depan, dia masih ada di depan. Lebih condong ke depan. AMG yang baru, dia mesinnya dimundurkan sampai hampir ke tengah. Jadi di tengah mobilnya jadi bisa lebih cocok sama
kalau di Bond melawan mobil yang MR. Oke, kita Ya, lihat betul sekali. Zulfikar Rafiq sudah hampir setengah mobil di luar track tadi. Dia sudah hampir sampai di bagian akhir. Sekarang sedang terjun di Max Brackets. Waktunya pun sudah 22 menit 11 detik, mungkin bisa di bawahnya lah ya. Kemarin paling cepat kalau nggak salah Revi kan ya, 2 menit 2 detik. Ya, 2 menit 22 detik betul. Dan, Itu spektakuler, spektakuler sekali. dan Saya mengingat kemarin ya, 2 menit 10 detik pun nggak bisa loh. Sama, nggak bisa. Yang paling cepat aja pakai AMG SLS itu waktu practice ya, waktu sebelum beneran race-nya. Gue tuh bisanya sampai 6,5 detik gitu, 2,6 detik. I see. Udah itu gak Oke. bisa lagi ke bawah gitu. Ya untungnya yang kemarin kan ditargetin gak bakal sampai 6 detik banget gitu kan. Oke, ya udahlah di 7 Zul detikin. Ar memulai Jul, sesi dengan mantap. baik sekali. langsung saja Jadi, Zul 2 menit Arya 1 detik. MVP 2 menit. Hampir 2 menit 1 detik. 2:00:93 dan Dengan 2 menit 3 detik. Sepertinya Oke, SLS lagi. AMG AMG baru GT3. sepertinya ya. bakal kuat ini. Oh, Zul langsung balik ke pit. Ada SKMU di posisi 3, 2 menit. Wah, itu kenapa mobilnya? Ariel Kalevi mawar kayu out of nowhere langsung merebut posisi 3. Oh my goodness. Yap, Oke. Oke, Rossi sudah dapat ke posisi 3 yaitu 2 menit 4 detik. Zever di sini ya, kayaknya bisa sekencang yang di Monza kemarin. Di M itu Renjiro Junichi bisa posisi 3, cuma ya agak jauh sama McLaren-nya Andi sama Revi. dan datanglah sang peraih juara pertama yang di kelas Pro di Monza sebelumnya, Shadowja dengan posisi ketiganya 2:02.920. Tetapi Hasan Perez langsung saja mengambil posisi kedua dari Shadowja 2:20.21 untuk beliau. Mau meminta baru saja mengambil posisi kelima ya. Lalu kita masih belum melihat ada Levi Ackerman yang sesaat lagi akan sudah melewati Loom dan mengikuti ke arah lintasan straight yang kedua dari Silverstone start finish straight ya. Sejauh ini hanya Zulfikar Rafiq yang bisa menjebol dinding 2 menit 1 detik. Misalnya sementara ini ada 2 yang di zona 2 menit 2 detik dan ada yang di zona 2 menit 3 detik. Ya, hari ini kita ada wajah baru ya dalam bentuk Lord Mawar Kayu. Kemarin dia tidak bisa ikut di ronde Monza akibat masalah teknis sama seperti saya. Speaking of which, kemarin secara mengejutkan pemenang seri Monza di kelas M, Rudy, tidak muncul di balapan kemarin. Entah kenapa. Kemudian Christopher juga mengalami masalah pingnya sampai dia di black flag akibat dia terbang terus-menerus di track. Quite literally. Pingnya juga Dan over kita 600 gitu ya, 6,000. 6,000 malah. 6,000 malah. Aduh. Sayang banget sih. Oke, kita lihat Sedoja sudah sampai di tikungan terakhir. Let's see if he can do better than 2 minutes 2 seconds. Oh, sedikit goyang. Oke, kita lihat Shadow Jar apakah bisa 2 detik. Oh, Here he comes. Tidak. Tidak bisa. 2:27. Oh, sedikit improvement, tapi kurang cukup untuk menggusur Antares di posisi 2. Iya. Ariel Kalevi TC. Kita tunggu. Tetapi kita lihat dari tetapi seenggaknya yang Levi Ackerman masih belum mengemprove lap time-nya. Mistake from Sedojar. Oh. Sejauh ini ada berapa driver yang sudah mencatatkan waktu? Itu adalah 10 orang. Oh, baru 10 ya? Ya. 11 orang, 11 bahkan 12 orang yang di antara 207 yang dengan paling ujung tuh Pak Levi Iron dengan 209, sementara beliau lagi luar server Assetto Corsa ya. Ya, tetapi kita masih menunggu siapakah yang akan mengambil posisi pertama lagi. Dan kalau
dari pengamatan kita semua, sepertinya Zul'ar akan bertahan lama, tetapi pertanyaannya terbesar, bisakah Shadow Jar, Ars Antares, Iqbal Kurniawan maupun Levi Akaban yang akan mengambil posisi pertama? Sejauh ini ya, kalau saya lihat kayaknya dominasi McLaren dari kelas M akan berlanjut lagi di kelas Pro. Jadi dua mobil di depan ini kan McLaren, Zulfikar Rafiq pakai McLaren 60S, Ars Antares pakai MP4C. Kemudian selain itu masih ada Lord Kayu di posisi 7 juga pakai 650S. Namun jika Shadow Jar bisa mengatasi kelemahan mobilnya di sini, dia bisa saja masuk ke posisi 1. Ke speaking of which ya, Jar sendiri mengatakan bahwa kayaknya ya GTR ini agak kurang chance-nya di sirkuit ini karena ini kan banyak belok di Mamos. Dan GTR ini meskipun kenceng juga dikenal berat sekali untuk dikendalikan. Saja Wow. Oke, Rossi pun keluar dari lintasan. hampir saja diajar oleh Shadow Jar tadi. Iya. Tetapi sebenarnya tadi kalau secara trackannya kan kita masih menggunakan data-data dari Assetto Corsa ya. Yes. Betul sekali. Jadi untuk meringankan beban kerja dari stewarding juga sih. Tapi kita melihat juga ini sebentar lagi Shadow Jar akan melewati garis finish untuk mencetak waktunya lagi. Dia sudah masuk momen terakhir. Nah, kita udah ada di klub. Ada mistake sih. Ini dia outlap untuk Shadow Jar sekarang ya. Ya, kita akan lihat apakah Shadow Jar bisa. Ya. Sepertinya look at that. Berat mobilnya saya kerasa banget ini dari pinggir track. Secara visual berat mobilnya kerasa banget ini. Yep. Imagine the effort to turn that car. Ini pasti akan membutuhkan effort yang luar biasa dari Shadow Jar untuk sementara supaya bisa melewati beberapa corners yang tergolong berbahaya ya di sektor pertama dari Silverstone, dan ini dia beberapa corners yang menjadi daerah yang paling menarik untuk overtake yaitu Brooklands, Bluefield. Kita lihat. Yap, Brooklands, Bluefield dan Woodcote, dan sekarang kita akan melewati corner yang paling spicy dari semua ini. Come on, on track. Rapi sekali. Saya nggak kalau misalkan satu sini dan bakal keringetan banget sama kos-kosan. Masuk dan Makers, nice, weaving around, feeling that way of the car, come on. Soft and easy, itu dia. Dan kita akan lihat melewati sektor 2 masih tidak cukup. Masih tidak cukup, pasti sangat jauh, tetapi ini bisa menjadikan referensi untuk melakukan lap lagi ya, karena mengingat kalau mobilnya Jar ini benar-benar salah satu yang paling berat sekali, dan perlu diingat juga bahwa mobil Nissan GT-R ini kalau kita lihat dengan Bentley Continental GT3 itu sama-sama bolty loh. Makanya ini kayaknya ya, kalau dari semua mobil GT3 Vanilla yang AC, GT-R ini yang paling berat sendiri, sama berat center of weight-nya itu paling di depan. Bahkan J4 aja nggak sampai segini, dan J4 ikan tuh. Tetapi kita lihat ya, itu sekarang gap antara Shadow Jar dan Ars Antares sudah 0,16. Sudah lumayan ya, ada improvement. Kalau race test kemarin Oke, Ackerman pun menyusul. Langsung saja. Langsung saja habis mencetak lap langsung masuk pit. Out of nowhere, not expecting anything. Yep. Tetapi ada angin, ada hujan. What a Sigma racer. Here comes the main contender sih. Kalau kita melihat dari practice session dan beberapa momentum di Silverstone, salah satu yang bisa melawan
Zul'ar secara realistis adalah Levi Ackerman loh. Dikarenakan mobilnya yang tipikal sangat kompeten di midsection, dan walaupun agak sedikit berbahaya ya dalam jikalau berbandingkan dengan Evo yang lebih berbahaya, tetapi cara Bung Levi untuk mendapatkan lap itu sudah fantastic. Tetapi kita lihat juga dari Zul'ar. lifetime, yap, Ya, Zul'ar Zul'ar. pun mencoba memecahkan rekornya Ackerman lagi, Bung, untuk mendapatkan pole-nya kembali. Oh, Ya. Oh, seperti itu. Why did Luther Voetvold? Wow. Tapi hampir saja. Tetapi Syahdan baru saja out dari race untuk sementara waktu. masuk ke 2 menit ke detik akhirnya. What an improvement. What an improvement dari Shadow Jar, sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti Shadow Jar sudah mengambil posisinya dari Zul'ar sedikit lebar sedikit dari saja. Ya, tetapi ingat saja tadi 0,330 di antara Zoa dan Fastusan untuk sementara, dan kita ingat aja ini masih outlap loh. Ini masih outlap. Jadi Ya, masih jadi 15 ada ya. potential. Jadi masih ada kesempatan untuk Zoa untuk mengambil lap lagi, sementara kita punya 15 menit lagi. Saja Kalau baru saja ban masuk sebelah ke kiri, pit. kalau ban sebelah kirinya sudah bersih, he could make it. Ya iyalah, pasti. Soalnya tadi kan sempat keinjak rumpun sehabis dari lap field dan workout ya. Dan kita lihat sekarang Zul'ar memasuki final corner, the club corner. Jadi comes. Zulfikar Rafiq memulai hotelnya sekarang. Tepat sekali. Short lap ya. One. Firing entry. Nice, rapi sekali, hampir effortless. Tikungan 2. Kemarin banyak yang ke sini di tikungan 2 dan 3. 3-4 wah, rusuh. Wah, itu Ini sih Yogi yang jadi korban. Saya punya itu sih korban kalau- gitu. Itu sih kalau di situ memang terbiasa jadi tempat F1 lobby ya. Kalau kita relate, dan ya selama di balapan profesional, di balapan sim racing saya, ya pasti akan ada yang terjadi yang namanya kekacauan di beberapa corners dari Silverstone ini. Tetapi ya kalau bisa sampai lebih parah daripada saya kira sih, wow. Oke. Nah, apa masih bisa diatasin lah. Tetapi pasti akan banyak penalti yang akan dijatuhkan ya. Betul sekali. Kemarin sepertinya banyak ya. Tema kemarin itu kayaknya ya comeback Israel. Kemarin Yogi sempat spin sampai posisi terakhir, bisa sampai finish posisi 5. Revi yang sempat diklip di Lovefield sama Ekurian kalau nggak salah bisa menang. Wow. Kemudian di tim juga comeback dia. Malah saya yang reverse comeback dari posisi 7 turun ke posisi 9. Basically hampir semuanya bisa jadi Jadi kembali. Oke, Sergio Perez ya. sepertinya Pak Reza Alisandani sudah mendapatkan posisinya untuk qualifying gini yaitu Tadi ke-5. sempat kembali ya sekarang. Jadi 202.372. Ini yang menjadi 2 di posisi 5. beliau lah yang menjadi lawan yang terkuat untuk melawan Shadow Jar untuk sementara waktu, dikarenakan karakteristik mobil yang sangat unik dari Glickenhaus SCG 003, dan beliau baru saja keluar dari pit lane untuk mencoba mengambil posisi lagi, dan kita masih menunggu mobil lainnya ya. Dan Zul'ar masih belum bisa improve loh. Zul'ar belum improve dan masuk ke pit saja untuk sementara waktu. Kayaknya emang susah ya ini dapat 2 menit pas seperti Ekman dan Zul di sini. Effortnya astaga. Asli. Iya, bahkan dengan karakteristik mobil GT3 yang semakin lama semakin berkembang ya, itu bisa aja kena 159 158.
jikalau kita berbicara sebentar di simulator sebelah, yaitu kami juga adik kandungnya Assetto Corsa, yaitu Assetto Corsa Competizione. Itu pun bisa, itu pun bisa sampai di antara titik 156 loh. Bayangin. Jadi nggak jauh-jauh ya sama yang lap time real life-nya, yang kelas pro terutama. Iya, bayangin aja itu. Bahkan yang Spa Francorchamps saja yang biasanya 218, 219, 217 mungkin ada. Tapi Atmos Cases bisa sampai 216 untuk simulator tersebut. Super sekali memang. Bayangin memang ya. coba. Tapi ya begini, apa namanya, seperti yang kita ketahui, patch yang didapatkan di kualifikasi belum berarti bisa langsung diterjemahkan ke dalam patch race nanti. Tepat sekali. Dan ingat aja waktu Zul'ar di kualifikasi, walaupun beliau mendapatkan posisi terdepan ya, tetapi dengan begitu banyak pressure-nya, dari Shadowjar dan Levi Ackerman, itu pun menjadi alasan terbesar kenapa Zul'ar bisa crack under pressure, bahkan sampai kemarin diskualifikasi gara-gara salah strategi. Kalau nggak salah, Zul'ar kemarin waktu start dia lupa isi bensin, jadi dia terpaksa isi bensin lagi waktu awal balapan. Kemudian waktu mandatory pit selesai, dia lupa kalau dia perlu pit lagi. Pas sekali. Karena perang psikologi dari tiap-tiap pembalapnya itu pasti bisa berbeda. Dan itu lagi kita melihat dengan situasi, oh my goodness, look at this. Syahdan 0,063 dari terdepan itu Levi Ackerman. Apakah Levi Ackerman akan mencoba merespon setelah ini? Tetapi ingat saja kita akan melewati bagian yang very technical, bagian yang super technical dari Silverstone. Jadi ini masuk code, here we go, agak sedikit slide tadi waktu entry, cantik sekali exit-nya, pit wide untuk ambil speed. Kemudian kita lihat dia masuk maggots, terjun gigi 5, gigi 4 kepitingnya, nice one, rapi sekali tanpa kompromi, bersih banget ya. kita lihat dia sudah sampai underside. Kita lihat berapa? Sekali 10 detik dari lebih cepat 0,06 detik, jadi lebih nambah 1 detik. Dan Zul'ar pun juga belum menyerah ya, kan kelihatan gitu, dia udah keluar pit juga nih. He's going to have another crack. Sebentar, kita lihat FS ada nih. Kita lihat sudah menentukan terakhir, itu 150. Kayaknya 2 menit pas ini nggak bisa, tapi bisa 2:01 kayaknya masih bisa. Kemungkinan improve lah ya. 21, 22. Tidak cukup. Tetapi sektor 1 bisa menjadi sebuah indikasi. Dia di sektor 1, tapi sayangnya pace-nya nggak cukup di sektor 2. Terjun bebas dia. Sedikit video. Sedikit saja. Hampir saja bisa membuat sebuah kekacauan yang terjadi ya. Tetapi kita sementara masih melihat Syahdan nih masih mencoba improving. Mulai lagi 0,034. Sepertinya memang Glickenhaus hampir saja terlalu early untuk mengambil entry di Brooklands, lalu ke Lotfield, dan begitu pula ke Woodcote sesaat lagi. Kita akan melihat lap-nya Syahdan ini kemungkinan akan berkurang secara tidak signifikan karena kesalahan di Brooklyn tadi. Yap, begitu masuk ke Cops, easy, masih smooth, belum ada masalah yang lebih berbahaya daripada entry di Brooklyn. Masuk ke Maggots, Brackets, dan Chapel. Di Brackets white sekali. Ini akan compromise. Yap, ini akan merugikan pace dari Syahdan untuk mengambil
mengambil posisi terdepan, tetapi untuk sementara 1 detik dari posisi Ackerman ini bisa menjadikan sebuah ancaman untuk Shadow untuk kehilangan posisi podium di start balapan nanti. Tapi kita lihat, hampir saja. Itu banyak tadi. Tadi nggak bisa ini. 2-0, 2 menit 1 detik, 2 menit 2. Tidak improve Kurang lebih sepertinya. sektor 3 ternyata. Oh, wah. Wah, Pada ini masuk pit. oke, kita lihat Ackerman yang lain. sepertinya dia sudah keluar pit ya. Akan memperbaiki waktunya gitu ya. Sepertinya Ackerman masih outlap ini. Kita lihat apakah bisa outlapnya lebih baik daripada yang saat ini. Dan waktunya sendiri juga sudah cukup susah ini untuk dipecahkan. Tapi kita lihat barangkali masih dia masuk pit. Di pit. Oke, kita lihat yang lain. Coba Sedokan mungkin. Oke, Barangkali Sedokan masih bisa lihat dia. Ya tadi sempat improve 0,1 detik. Oke, kita lihat buat lap sudah masuk hanggar straight 1,4 detik di belakang Levi Ackerman. Sepertinya dia masih belum menemukan kunci untuk menelpok mobilnya agar bisa lebih lincah, lebih tenang. Sepertinya mungkin di klub juga bisa aja improve gitu ya. Bisa jadi loh. Bahkan tidak ada yang tidak mungkin sih dari balapan. Dia akan mengabort. Dia langsung abort lapnya. Dan untuk sedikit mengingatkan ya, kita masih punya 5 menit lagi. Berarti 5 menit. setelah dua lap ini akan ada final flying lap untuk semua pembalap untuk mengimprove waktunya masing-masing. Dan ingat aja, kita lihat sudah mulai hot lapnya. Ini potensinya cukup baik. Kemarin di pin JS bisa di posisi 5 kan ya? Dia cukup penting sama bisa dia bisa di belakangnya Yogi kemarin. Misalkan kalau hasilnya masih cukup bisa itu dia posisi 5. Untuk posisi 5 ya. Sepertinya ya emang cukup sulit juga gitu ya. Ditambah lagi ada banyak traffic juga gitu. Ada diuntungkan juga sama ada yang nge-spin gitu. Terutama dari yang Audi kemarin ya, Audi itu Aquarian sama Prime. Selain itu ya Sandrip juga pace-nya agak berantakan, mungkin bisa jadi keuntungan bagi saya sendiri gitu ya. Bisa disusul secara gak mudah gitu. Nah, pas melawan Dipin sama Bim Bombes, nah agak sulit gitu, terutama waktu Bim Bombes tuh kan di Megas tuh kan set by set banget gitu ya kan. Hampir kayak close to close. Nah, pas di fail di club gitu tuh sedikit ketap gitu ya. Good defense, good battle juga gitu. Thanks buat Bimbo Best yang sama-sama nge-broadcast juga ya. Hari ini kameramen utama kita dipegang oleh Bimbo Best. Kemarin Bimbo Best super sekali pace-nya, tapi ya pada akhirnya sayang sekali jatuh waktu lawan Neko Pawa. Akhirnya lawan Renjiro Junichi kan? Ya sama Renjiro juga seru battle-nya. Tapi ya sayang ya akhirnya crack juga dia. Nah, di sini kalau nggak salah Bimbo Best gaploknya di sini 2 kali. Wah, ini waktu battle sama Neko sama Renji ya sama saya juga gitu. Ini ya kalau menurut saya di tekuan tadi itu paling susah dia nemu bagi poinnya Ignacio Valentino si posisi 13 2 menit 4 detik. Oke, sepertinya juga. Tapi kita masih bisa lihat dari belakangnya ya, yaitu Zuar yang akan sebentar lagi masuk ke start finish straight. Ini dia memasuki corner pertama dan kedua ya dari Zuar ya. Tetapi untuk sementara kita masih belum lihat ada improvement dari mereka. Antara saja masih sepertinya ini ya sudah ini di performance mereka semua. Sekarang tinggal 2 menit lagi menuju kualifikasi, berarti tinggal one more shot untuk mereka semua.
All Ya. or nothing. Final Santares flying 2 lap. menit buat arah Santares. Oh, Ah, sedikit Oh. dan code. Ya sedikit masalah di Santares mulai harusnya. ya masih bisa Aka White tadi di turn 1. Hop. Nice one. Aka mengambil risiko tadi. Yang terbaikkan. Kemudian rem. Masuk dengan 2. Speednya masih terjaga. Here he comes into Bacon Straight. Babu detik. Sepertinya kalau Santaris ini bisa lebih kecil lagi, mungkin dia bisa mengganggu dominasinya Ackerman, Zulfikar Rafiq dan Shadow Jar. Bisa ini. Kalian Oh aja my masih goodness, bisa benar kencang. saja sih. Apalagi ini. Hanya tertinggal 0,242. 0,2 detik. Ini bisa mengacau posisinya Shadow Jar loh. Dan nggak hanya Shadow Jar namun aja, Zulfikar Antares Rafiq juga juga bisa ini. ya, namun sayangnya itu Antares ada traffic di depan ya, sepertinya itu area Escarpio gitu ya. Ya, keadaannya Arya Eskamio di depan. Tapi ya bisa dimanfaatkan juga sebagai slipstream nanti di Hunger Strike. Kalau bisa kalau jauh ya enggak berarti no man's land lagi. Pasti. Nice. Keluar dari coach rapi sekali menuju Zoar. exit sekarang. Sementara itu Zoar tidak bisa mendapatkan lapnya lagi ya. It's over for him. Alcantares terjun di backage. Come on, Arya Eskamio sedikit melambat. Semoga tidak lagi Alcantares. Here we go. Kita lihat Here he comes. dapat gamenya 0,3 detik. Wow, bisa nih. Posisi 2 bisa. 0,3. This could be it. But you only got one chance to do this. One more shot. Sepertinya ada kesempatan terbaiknya untuk mendapatkan lap terbaik dan mengganti posisi. Oh no, this could be a Oh trouble. my goodness, Arya. Bisa ini buat throwing. Oke, nice. No way. Terbuang sia-sia karena spin di tikungan terakhir. Oh no, that could be good. Wasted potential sekali. Oh, that's the missed opportunity. What a heartbreak untuk Alsan. Sulit dipercaya. Hegemoni yang hampir terpecahkan akhirnya tetap berdiri dengan Ackerman di pole position, Zulfikar Rafiq di posisi 2 dan Shadow Jar di posisi 3. Tetapi kita masih belum melihat loh. Ada Vale yang baru saja melewati guys finish dan langsung saja posisi ketiga. Oh my goodness. Posisi 3. My goodness. Dani 201,638. Wow. That's how you use your chance. That's how you use your chance for hot lap. Sepertinya tadi Alcantares crack under pressure ya di tikungan terakhir tadi. Dia tahu dia bisa lapnya bagus, tapi dia nggak tahu bisa nyelesain apa enggak. And dari this, dia langsung crack. Dan mungkin kita bisa lihat ke Iqbal ya. Iqbal sebentar lagi akan melewati sektor 3 sekarang. Dan sebentar lagi akan mencoba mengimprove posisinya lagi. Karena ini sementara 54,6 which is not ahead of everyone. Tetapi kita lihat sekarang. Oke. Mungkin kamera bisa ke Iqbal ya. Here we go. Tikungan terakhir. Kita lihat Iqbal. 2-2-1. 2-2-0-3. Posisi 6. Improve tetapi tidak cukup. Tidak cukup. Ultimately it wasn't enough. Oke, berarti kita Oke, ternyata di chatnya driver tuh banyak yang habisan bensin ya saat qualifying-nya itu. Ignatius Valentino lupa ngisi bensin. Apalagi Arya Escarpio juga sama aja. Interesting tactics Advance Bowser ini. Kayaknya mereka memang benar-benar ngejar this very minute ya buat mereka. Oke. Semuanya jadi memikirkan bagaimana cara melakukan flying lap yang terbaik pada menit-menit terakhir. Bahkan ini aja sama saja kita melakukan super polo. Semoga tidak ada yang lupa isi bensin seperti Zulfikar Rafiq di Monza kemarin. Oke, kita akan mulai lupa dengan urutan sebagai berikut. Pole position dipegang oleh Levi Ackerman dengan Audi-nya. Di belakangnya ada Zulfikar Rafiq.
kemudian diikuti oleh F. Asadani dengan House, kemudian ada pemenang seri kemarin Shadowjar dengan Nissan GTR, kemudian Ars Antares yang hampir bisa masuk top 3 tadi kayaknya ya, mulai posisi 5, kemudian diikuti oleh Iqbal Kurniawan di posisi 6, kemudian Muhammad Bintang dengan Ferrari, di belakangnya ada Azumomo dengan Porsche, di posisi 9 ada Arya Escarmio, di sebelahnya ada Lord Mawar Kayu di posisi 10. Oke, kita lihat 1 menit lagi menuju race. Ini Iya, oh, itu langsung masuk tweet. Itu broadcaster nanti langsung masuk tweetnya, jangan lupa. jangan ikutan Sama banget. stewarding, please. Ya, steward juga jangan lupa. Jangan lupa. Semoga tidak ada kerusuhan di start. Kemarin surprisingly ya, nggak ada safety car. Enggak ada safety car di deploy gitu, betul. Yes. Nggak, Wah. yang paling parah cuma spin doang loh, nggak ada yang crash atau apa gitu. Surprising. Semoga hal yang sama bisa terjadi pada kali ini. Ya, 10 detik lagi. Ya semoga tidak ada korban lagi seperti saya gitu di turn 3 ya. Alright, on. Here we go. On akhir. Ya, ini dia terasa sembilan untuk semuanya ya. Kita akan melihat sebenarnya akan ada kekacauan di turn 1. Lihat, oke, Arya Escarmio turun ke bawah. Kemudian Ackerman selamat di turn 1. Sepertinya semuanya selamat. Kecuali Shadowjar, dia turun. Bentar, berarti Iqbal naik ke posisi 4, Shadowjar turun ke posisi 5. Lord Kayu dari posisi 10 ke posisi 6. Sepertinya yang crash adalah Muhammad Bintang, Simboy, Azumomo. Oke, sepertinya nggak terlalu banyak kontak tadi. Yang jelas hampir semua top runner sama semua. Levi Kemen keluar dari level masih memimpin di depan Zulfikar Rafiq, diikuti oleh Eva Sadani, Shadowjar, Iqbal Kurniawan, Lord Kayu, super sekali charge-nya dari posisi 10 ke posisi 6, diikuti oleh Simboy, Muhammad Bintang, Adi Nuganto, dan Ignatius Valentino. Di belakangnya ada Reo Parevi, Alex Kanyu, Azumomo, dan Rocis. Tetapi kita lihat sekarang Zulfikar Rafiq mulai mendekati di Naked. Wow, masih lebih kenceng actionnya di Fireman. Mulai mendekati lagi second time sebelum ke second bisa lebih kenceng. Zul'ar mulai mendekati. Ini kan mungkin bisa ini di speed. Ini kan. Iya. Masuk ke stop. Kontak sedikit. Tidak. Namun lebih baik bisa mempertahankannya, Bung. Oke, kena sosis. Sudah saja udah lagi dan juga apa cadanya. Terlalu agresif. Itu nomor 12 siapa itu? Belum. Betok. Itu minggir. Oke, Iqbal Kurniawan mengambil posisi tidak jadi, langsung diambil kembali oleh Levi Ackerman. Levi Ackerman masih mengejar Asadani. Di depannya ada Shadowjar yang mengambil remah-remah insiden Zulfikar Rafiq dan Levi Ackerman. Di belakang Iqbal masih ada Lord Mawar Kayu. Di belakang ada Simboy, Mawar Bintang, Adi Nuganto, Valentino. Ya, seperti di belakang top 5 bertanya masih sama. Sepertinya memang ya top 5 ini paling hot saat ini di lap 1. Lap 1 aja sudah sehot ini, bagaimana bisa balapannya nanti. Ya. Halo. Ya. Tetapi ini ada berita yang lebih kasihan dari Asantares ya. Semenjak dari lap pertama dia tidak ikut balapan loh. Dia langsung menghilang begitu saja. Ada Asantares. DC? Ada Mbak DC? Apa bagaimana Asantares? DC. Wah, aduh sayang sekali. Ya padahal mungkin adanya Antares juga mungkin bisa lebih seru gitu ya di posisi lebih rebutan posisi 4, 5,
gitu kan. Jika dapat position tak kalah. Masih oke. Sepertinya Levi sudah mulai recovery-nya mengikuti apa saja nih di Hunger State mengadakan slipstream dari Tekken House yang super Oke, ada ini. slick. Aeronya bisa ini Oh, ini dekati. dia. Mulai Ini ambil dia, pistol, dekat, tetapi dia masih play pengen safe. aman, masih kurang. ingin Oke. aman. Dan ini tidak jadi F saja nih penutup ruangnya dengan sangat rapi. Oke. Dan mungkin di Fireman tidak ingin mengulangi dive-nya yang tadi sangat Ya. kacau tadi. Dive-nya super agresif tadi. Tapi ya Berbahaya loh. On the record itu berbahaya. Dan kita melihat baseline untuk sementara diambil oleh Shadow Jar. Lalu saya pada 206 ke Iqbal Kurniawan yang ya terdapat di belakang di depannya ada Levi Ackerman dan Syadan untuk Iqbal ya. Dan sepertinya kita lihat kembali Levi Ackerman hanya terpisah kurang dari 1 detik. Balik ke straight. Kita lihat menekan strip sekali lagi. Apakah bisa melakukan dive di bootleg? Barangkali lebih aman untuk melakukan dive di sini. By the way, lebih luas depannya bisa. Bisa saja. Ambil saja posisi dari Oke, Syadan Mas Didi pun bisa. menjadi comeback oleh Syadan itu, tapi tidak cukup. Tetapi baru saja ada confirm air roll DNF out dari server untuk sementara waktu ya. Tetapi kita masih melihat, kita mungkin lihat ke belakangnya deh. Ada Iqbal Kurniawan yang mencoba to play. Sepertinya jika rebutan posisi ketiga, Master Makers out Iqbal. Akhirnya slide sepertinya dia tidak bisa mengimbangi pace-nya. Super wide. Ya, sayang sekali. Kita lihat Levi Ackerman sudah mulai meninggalkan Mas Adani. Kita lihat apakah Mas Adani bisa mengimbangi pace-nya. Merebut kembali posisi 3. Oh, he's going what? Enggak. Yang ambil late exit Gusto. Namun sepertinya ada yang menarik dari battle-nya Simboy dan ya, ternyata gapnya juga. Bintang pun nge-spin ternyata. Sepertinya efeknya battle sama Simboy gitu ya. Terlihat Simboy juga pantatnya udah sudah mulai bonyok gitu ya, udah babak belur gitu. Antara Simboy dan interesting. Kita lihat posisi 2. Dia sudah hanya tinggal setengah detik. Mulai masuk ke straight. Apakah sudah bisa mengambil straight dari grafik sudah mulai agak jauh? Here it comes. Sepertinya cukup ini. Kalau lihat pace-nya geser. Tapi apakah sudah akan mengambil straight untuk dari di Burles? Mari kita lihat. Here it comes. Oh enggak. Tapi dia sudah mulai mendekati Zulfikarafi. Masuk Lavil sekarang. Masih belum out. Ada pintu sedikit dari Zulfikarafi. Langsung ditutup kembali. Nice one. Exit Lavil. Zulfikarafi masih lebih kencang dari Sedojar. Apakah Sedojar juga masih ingin mengambil risiko untuk nge-dive di Cops dan cosplay menjadi Lewis Hamilton? Kita lihat. Nice one. Zulfikarafi mengambil lagi yang lebih wide untuk XP yang lebih bagus. Mudah sekali. Kita lihat masuk Michael down package. Sedojar mulai kesusahan untuk mengimbangi pace-nya Zulfikarafi. Ya sepertinya Asante sudah terbaik. Sliding dia. Sayang sekali. Sepertinya Zulfikarafi aman untuk saat ini karena terbantu oleh beban mobilnya Sedojar yang super berat. Sepertinya Ars Antares pun sudah kembali lagi ya dari masalah koneksi tadi gitu ya. Sayang sekali gitu. Gapnya pun jadi 2 lap ya. Apakah dia bisa ngejar gitu ya? Ya, basically at this point udah end ini race-nya. Tapi ya paling nggak masih bisa kembali. Seenggaknya dia nggak kayak Christopher kemarin. Dia nggak punya 6.000 sampai dapat black flag karena terbang ke sana kemari. Ya semoga aja ada strong comeback dari Ars Antares seperti saya kemarin gitu ya. Mudah-mudahan loh, soalnya
Soalnya kita perlu melihat ada keajaiban lagi di balapan. Dan untuk sementara sih, jikalau kita lihat dengan posisi battle untuk pertama dan kedua ini sudah menjadi sangat spicy loh. Over Hanya sekali. berbeda sekitar Tadi 1,3 sempat detik. comeback. Tadi kita sempat comeback, tapi sekarang Zulfikar sudah mulai lari kembali di Wellington Straight. Kecuali jarang bisa ambil risiko untuk dive kembali di Brooklands dan Cops. Kayaknya dia masih belum bisa mengimbangi pace-nya Zulfikar. Kita lihat masih 1,3 detik. Sepertinya dia mungkin mau main aman dulu. Menanti Zulfikar mengambil, melakukan kesalahan. Speaking of which ya, tadi Muhammad Bintang dari spin disto. Di Fireman juga hampir spin disto tadi. Dan namun sepertinya ada battle menarik juga ini di posisi 9 dan posisi 8. Shadow gone down. Oh, Simboy DC Sadani. Oh, Sepertinya ada insiden juga tadi. Oke, Sayang sekali. kita mungkin bisa kembali lagi ke battle-nya Nugrahanto sama Valentino gitu ya. Azumomo. Super sekali Azumomo. Langsung ambil risiko diving di Cops dan hasilnya rapi sekali. Adi Nugrahanto mencoba membalas. Sepertinya bisa langsung dengan cepat diving di Nuggets. Oh enggak, ternyata dia ini sangat berbahaya loh. Mohon Bintang membayangi keduanya di belakangnya. Adi Nugrahanto. Bisa ini. Sepertinya bakal seru ini di Nuggets Straight. My goodness, ambil Bisa posisinya loh. Bisa ini di Nuggets Straight. Come on, here we go. Ketiganya membentuk kereta slipstream. Adi Nugrahanto masih membayangi Azumomo, here he comes, di stop, diambil apa enggak? Oh, hampir saja. Tetapi di belakang Bintang pun mengambil opportunity-nya. Hampir nge-spin. Hampir aja. Dan diambil oleh Bintang. Langsung saja Bintang mengat. Yep, it's everyone's war this time, ladies and gentlemen. Dan dia mau Bintang hampir diambil posisinya oleh Adi Nugrahanto, tapi here we go. Terbuka pintunya oleh Muhammad Bintang. Langsung saja diambil. Thank you very much. Dan langsung ditutup kembali oleh Adi Nugrahanto. Pikir-pikir tadi Adi Nugrahanto masih berusaha mengejar Azumomo. Hampir bisa. Andaikan dia nggak kontak gitu sama Azumomo dan Wajisto, kayaknya bisa itu. Kita bisa. Jadi gini, kita lihat mau Bintang spin disto, kemudian Levi Kerman juga hampir spin disto dan keluar. Sekarang Adi Nugrahanto juga hampir spin disto. Kayaknya emang ya, Octopus dan apa yang di luar show exitnya ini berbahaya sekali. Dan saya juga makan korbannya di kelas M. Ya, betul sekali. Mungkin ya bisa aja exit speednya bisa dikurangin gitu ya. Namun di entry-nya agak cepetin, itu bisa jadi solusi gitu ya. Slow in fast out atau fast in slow out, itu aja yang jadi pertanyaan terbaiknya untuk di Silverstone ini. Tetapi kita sering melihat bahwa banyak hal terjadi karena kecepatan. Dengan menang di kecepatan di Silverstone seperti yang tadi yang kita sudah lihat beberapa kali ya. Tetapi sirkuit ini menjadi sirkuit yang paling balance dalam menentukan high downforce dan low downforce untuk balapan di sini. Dan kita masih melihat Nugrahanto masih jauh dari Azumomo setelah multiple issues ya. Dan kalau kita lihat juga di posisi pertama dan kedua dan ketiga itu pun berjaraknya antara 3 sampai 9 detik loh. That's quite interesting. Sekarang kita lihat Zulfikar sudah bisa lari dari header. Kita lihat Rocis sudah akan melakukan pit mandatory untuk pertama kalinya. Ada Simboy juga sekali ya. Sama Simboy juga. Simboy sudah kembali. Kita lihat Rocis pembalap pertama yang melakukan pit mandatory hari ini. Kita lihat ada yang keluar dari Simboy keluar dari pit. Kemarin saya agak kurang ingat siapa yang kembali pit pertama, tapi juga saya ingat saya cepat sekali dia, cukup early untuk melakukan
seingat saya tuh Neko bawah gitu ya, Oh, yang Neko yang kelas. mendekat. Disusul juga sama di PinJS yang waktu itu emang lebih duluan ngepit dari saya gitu. Ya, DP ini cukup cerdas juga dia decisionnya, tapi ya akhirnya kalah sama filmnya sendiri. Kita lihat Faris Sadani mengejar Lord Pamartayu dengan mobil McLaren 60S dengan jet Laila Altromeria. Kita lihat apakah dia bisa bertahan dari Faris Sadani atau defense-nya bakal berjalan. Kita lihat Buddha masuk ke Vegas. Semua sekali dari kedua pembalap. Namun Sadani itu mulai membangi Rosewood. Apakah Rosewood bisa kuat menghadapi Power kayu pun menutup celah. Sudah mulai terlihat pressure-nya dari Faris Sadani, masuk ke straight, mengambil slipstream. Faris Sadani sudah memberikan sinyal, saya mau nyalip Pak, pinggir. Oke, kita lihat dia akan melakukan overtake di stall sepertinya dan bisa. Dari dalam, oke. Langsung dikasih aja posisinya, langsung dikasih aja. Sepertinya Lord Mawarkai tidak mau ngambil risiko terlalu banyak ya. Oh, dia mau kayu pun ngepit ya. Oh my. Seperti itu. Zul'ar Dia dari memainkan- bahasanya turun 2 posisi. Oh, ada apa? Ada apa nih? Apa nih? Faris Sadani. What happened to Zul'ar? Kita belum bisa. Kita apa ini? Sepertinya ada spin gitu ya, Bisa kemungkinan. jadi. Saya nggak lihat kalau dia masuk pit or something. Namun sayangnya itu turun langsung dari ke 9 ya. Masih turun sekarang 10. Apakah ada terjadi kesalahan dari servernya atau bagaimana? Soalnya Mungkin antara Zul'arnya yang di on the verge of disconnect, CCTV-nya yang mabuk atau dia memang ada insiden, something like that. iya, tetapi belum pernah ada kejadian yang bisa sampai jatuhnya bisa sampai segitunya loh. Makanya saya sendiri juga heran. Dan gamenya sendiri juga masih nge-freeze. Sepertinya CCTV-nya ini mabuk. Kita lihat saja. Kita akan lihat apa yang terjadi ya. Valentino bersaudara dengan Adino Granto menutup pintu di mobil, diikuti oleh abang bintang di belakangnya. Langsung masih dibayang-bayangkan oleh Adino Granto. Come on, mengejar di pit straight lama. Adino Granto mengambil outside. Apakah ada yang akan cosplay dari Lewis Hamilton hari ini? Kita lihat masuk cops. Tim sama-sama teammate gitu ya. Nice clean, ya. Keren sekali ya untuk defense-nya sendiri gitu. Nice one. Tanknya juga bagus dari Valentino. Masih bertahan di Oke. Dan kita pun ikut battle gitu ya. Ya, Dewi ketiga. shit. Saya mau kita Ini ya, mereka sudah kembali sadar ya. Dan itu mereka sudah kembali sadar loh. Zul'ar masih memimpin sebenarnya karena tadi jika saya lihat dari real time sebenarnya Zul'ar masih memimpin balapannya loh. I see. Jadi ICTV yang mabuk ini ternyata. Dan ingat saja Zul'ar tadi sampai sekitar dua detik, sekarang menjadi 4 detik dari Shadow Jar. Oh, terbang jauh dia. Saking jauhnya ICTV nggak bisa ngikutin case-nya dia. Sekali. Buset. Ya mau maaf ada kendala teknis ya. Tapi untuk sementara kita masih melihat ada Faren Syadani, habis itu ada Iqbal Kurniawan, Levi Ahmad dan Shadow Jar yang masih bagi jawab di Valentino sepertinya akan menyelesaikan prinsipnya bisa balik harga kami. Speaking official, apa namanya? Di Assetto Corsa ini speed limitnya cukup jauh dari intinya. Jadi baru masuk itu langsung diturunkan kecepatannya baru berapa meter ya ini 100 gitu. Padahal ternyata ya di real life perimeternya baru dinyalakan waktu sudah mendekati gedung, sehingga saya gitu. Itu mengherankan ya. Ya kita lihat bintang masih membangi Adin Granto di pit straight lama. Apakah dia bisa masuk coach tergantung dari pace-nya bawah bintang dan dia mau nge-drive apa enggak gitu. Mulai mendekati Adin Granto. Nice one. Pit slide tadi waktu exit coach. So my god, apakah dia bisa
meng-shift latih game-nya antara dia dan Adi Nugroho kayak sebenarnya bisa banget. Sedikit kesalahan dari Mau Bintang dimanfaatkan oleh Adi Nugroho dan kurang baik. Kita lihat di Harvest Street. Muhammad Bintang sudah mengambil Slip stream. stream. Apakah cukup untuk bisa mengejar Adi Nugroho sampai stone? Kita lihat. Here he comes. Oke, dari dalam Langsung aja, apa bisa. Oke. Bisa sekali. Belum bisa. Sayang sekali. Belum cukup. Sepertinya Bintang akan mengambil dari luar. Oh my Oke, goodness. belum cukup. Belum Oh, cukup. tapi di blok Sudah tertangkap. langsung saja. Seperti masih ada modal untuk mengejar di straight finish line. Here he comes. Ambil actionnya cukup baik dari keduanya. Apakah bisa nanti turn 2 ini harusnya diambil? Turn 1 pasti belum ada cek kecuali Adi Nugroho going wide and he is going almost side by side. Here he comes. Mau Bintang diving in masuk pelan and he's done it. He's done it. Itu kembali oleh Mau Bintang. Nice one. Apakah Adi Nugroho bisa membayangi dia terus hampir bisa? Here he comes side by side. Langsung melintas siapa yang ada di depan? Adi Nugroho mengambil Mau Bintang. Mau Bintang sepertinya ini dia mengambil string dari Adi Nugroho menuju Brooklands. Apakah dia akan diving? Belum. Tapi masih menjaga speednya. Kemudian dia masuk ke love field. Sedikit pintu dibuka oleh Adi Nugroho. Excellent love field. Good dari keduanya, tapi Mau Bintang masih bisa mendekati Adi Nugroho. Mulai masuk di course lama, semoga tidak ada yang cosplay jadi Lewis Hamilton tahun kemarin. Masuk course, here comes, nice sekali divingnya Mau Bintang, super sekali. English and it paid off very well indeed. Bang Edo, sepertinya mic abang kayaknya itu deh terlalu gede soalnya itu. Maaf. Mungkin bisa agak jauhan gitu ya, maaf. Testing. Nah, tetapi ini loh, ada berita menarik sih dari Azumomo, karena jikalau kita melihat dari pingnya dia sendiri yang jadinya 280-an dan konsisten 300-an. Dan konsisten 300-an dan yang lainnya masih pada pingnya antara 22, 11 atau di bawah 50 bahkan. Dan hanya dia sendiri yang memiliki ping yang lebih dari 300, yang lebih dari 100. Ini tentu menjadi hal yang berbahaya loh untuk dibiarkan. Dan untuk sementara ya, dan tadi saya sudah memberikan teguran untuk Azumomo untuk segera memperbaiki pingnya, karena jikalau ini dibiarkan dan ada korbannya, konsekuensinya adalah bisa diberikan penalti loh. Betul sekali. Saya sendiri kemarin merasakan berada di belakang Ades dan Chris terbang di sana kemari. Ades sendiri juga kurang jelas mau lari kemana karena pingnya cukup gede. Dan seperti ini adalah profil plat merah momen memang ya. Kasus sudah untuk diperbaiki. Jadi ada improvement dari lembaganya sendiri. Kita kembali melihat di Nugroho disalib oleh Ignatius Valentino yang sudah melakukan pit wajibnya terlebih dahulu. Leadernya di real time masih Zul'ar kan ya? Betul sekali. Leadernya masih adalah Zul'ar dengan jam 5,399 ya setelah dari sektor Zul'ar terbang cukup jauh ini sepertinya. Sepertinya aman ini untuk melakukan pit wajib. Tapi sekarang kita masih setengah balapan. Kecuali kalau dia start pakai soft or something. Artinya dia masih bisa lari lebih jauh. Kalau misalkan top 5 ini semuanya start pakai medium, ini bakal menarik. Kalau semuanya start pakai medium, kayaknya bakal menarik ini setengah akhir balapan ini. Ketika semuanya pakai soft. Tepat. Dan ingat aja loh, lebih akan Iqbal hanya dua yang terdepan yang menggunakan soft tires, yaitu Zul'ar dan Shadowjar. Di situ Adi Nugroho di posisi ke-8 menggunakan ban soft juga. Itu lalu sebelum ada Ignatius. Adi Nugroho pakai soft sebelum pit wajib atau setelah pit wajib? Oh, sepertinya tadi sudah ngeped ya?
Yes, Oh, berarti baru dia selesai pit. berarti dia awalnya menggunakan medium comfort of tires. Ini I menjadi see. hal yang menarik sih untuk Cukup Adi beli juga untuk Nugrato. masuk dia. Ya, Kita lihat apakah softnya bisa cukup untuk bertahan sampai akhir atau malah kebakar waktu di akhir balapan. Kalau misalkan atau kebakar pecah di akhir duluan. balapan, saya khawatirnya bakal jadi momen Bono My Tire Escon ini. Ya, baru my tires are gone, literally. Betul kayak Lewis Hamilton waktu di race 2020 kan ya dia yang menang dengan 3 ban. Iya, menang dengan 3 ban loh 2020. Sepertinya top 3 masih belum bisa disenggol. Zulfikar Rafiq 5 detik di depan Sedojar. Sedojar sendiri 4 detik di depan Ackerman. Cukup variatif gapnya, cukup konsisten gapnya. Di belakangnya ada Iqbal Kurniawan. Posisi selanjutnya ada F.A. Syadani. Diikuti oleh Muhammad Bintang yang space-nya sangat bagus hari ini dan konsisten. Juga ambil risikonya. Wow, super sekali. Kemudian diikuti oleh Lord Mawar Kayu. Kemudian Azumomo, Ignatius Valentino, Ade Gunanto, Rocis, Arias Carmio, Arsantares, dan kemudian akhirnya ada Simboy. Kita lihat Sedojar mulai leg kesekian. Oh my god. 20 Lap ke menit 12. Dan menuju akhir balapan. for the record loh. Ini aja Ya. Zul'ar setelah beberapa lap ini sekarang gapnya menjadi 8 detik. Oh, terbangnya jauh sekali, makin jauh dia terbangnya. 8,070 dari Shadow Jar ini benar-benar membuktikan bahwa kemampuannya dan menggunakan mobil McLaren menjadi pilihan yang terbaik untuk sekarang di Silverstone. Saat ini sepertinya memang ya dominasi McLaren masih berlanjut di Silverstone ini setelah kemarin M12 McLaren. Sekarang McLaren masih memimpin di kelas Pro, namun masih McLaren satunya entah di mana. Diikuti oleh Nissan GT yang masih berjuang keras untuk mengikuti pace-nya McLaren ini. Kemudian ada Audi-nya Levi Ackerman yang sepertinya ya kalau saya lihat mungkin benar-benar menggunakan setup asymmetric yang dibicarakan kemarin. Sepertinya paid off sih, tapi not enough pace-nya. Iya. Dan ingat saja McLaren sebelumnya di M-Class saja menjadi salah satu yang terbaik loh. Makanya men. Kemudian Levi Ackerman ini sepertinya ada Simboy yang white tadi. Oke, sudah terkena blue flag Simboy ternyata. Oke, sepertinya dia tadi berusaha minggir, cuma minggirnya terlalu banyak. Sama seperti Akhirian kemarin. Ya, tetapi seenggaknya tidak membuahkan hal yang berbahaya ya untuk Levi Ackerman. Selamat semua. Sepertinya Audi ini pace-nya ya, kalau di M-Kepan nggak bisa diukur karena drivernya ngampas semua termasuk saya. Sepertinya ternyata Audi ini juga cukup cocok untuk balapan di Silverstone. Tapi ya gitu, seperti yang dikatakan oleh Ackerman sendiri, perlu diakali dengan setup yang cukup tidak biasa untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi ini fun fact-nya, ini sekarang tadi kan sempat 8,0 habis itu posisi 3 ke 1 itu 12-an detik. Ini sekarang menjadi 7,8 dengan 11,040 detik untuk mengejar Zul'ar. Jadi hanya ada sedikit kesalahan, tetapi dengan pace yang serupa di lap sebelumnya untuk Zul'ar, ini pasti akan menjadi momen yang dominan sekali dari Zul'ar. I see, sepertinya keduanya larinya jauh juga ini. Kemudian sebentar. Oke, kita lihat Adi Nugrato, Sedojar masih di posisi 2, masih belum bisa membangi Zul'ar yang terbangnya masih jauh. Kemudian Iqbal ini ya, saya pikir nanti Mercedes bakal kuat juga di sini, ternyata agak ngempos. Iqbal sudah tertinggal 20 detik dari Zul'ar. Kemudian Zevor juga hari ini ngemposnya sangat, tapi mungkin karena lebih ke drivernya ya, seperti Audi di kelas M kemarin. Oke, oh ya, bener, ACTV-nya mabok di punyanya Yogi.
Sama itu apa leaderboard overlay-nya juga mabok, mungkin bisa tolong pencet F9 ya. Oke. Oke, Off sampai ke off. Nah, cakep. Enggak gitu juga kan. kita masih ada 6 menit untuk melakukan pit mandatory dan sepertinya top 4 belum ada yang melakukan pit mandatory. Oke, kita lihat Mawar Kayu naik ke posisi 5 sepertinya apa tadi yang di posisi 5? Maaf, di posisi Ini 6 masih stay ini di apa? bahkan menjadi hal yang menarik loh. Soalnya sampai sekarang kan belum ada yang melakukan pit stop ya, yaitu 4 terdepan pun belum melakukan pit stop dan Levi Nah, Ackerman betul. Levi Ackerman aja Levi Ackerman aja masih 10 detik dari Zul'ar. Lalu Iqbal Kurniawan 30 detik. Lalu Zul'ar baru saja keluar dari press dan ketika ban medium. Jadi ini akan Sepertinya dia setelah melakukan pit mandatory-nya cukup menarik. Yap. Artinya Shadow Jar dan Levi Ackerman akan melakukan sedikit run lagi sebelum melakukan pit wajib. Kemarin siapa yang di kelas M masuk pit 10 detik sebelum pit window-nya berakhir? Itu nekat asli. Dari situ Kalau itu nggak salah menjadi tuh Crimson kalau nggak salah Oh, yang Crimson pakai yang bawa. skyline GTR. Ya, sama-sama GTR. Sepertinya Shadow Jar sepertinya Shadow Jar akan mengcosplaykan diri sebagai Crimson hari ini. tetapi Baru paling terakhir masuk mandatory pit. Tetapi ingat saja ada Levi Ackerman yang mencoba mendekatkan dirinya ke Shadow Jar ya, karena Levi Ackerman ini sebenarnya menjadi karakter kunci untuk mengalahkan Zul'al, tetapi Ya, bisa jadi. dengan kejadian pertamanya itu, yap, itu Ya, kita Yogi tolong sorot Ackerman. Oke, dari belakang Shadow Jar. Siapa yang akan masuk pit? Shadow Jar yang masuk pit duluan. Dia tidak jadi mengcosplaykan diri sebagai Crimson. Dan Levi Ackerman sepertinya akan mengambil 1-2 lap lagi untuk melakukan pit wajib. Kita lihat Ackerman langsung merebut kesempatan yang ada di depan untuk memimpin balapan. Tapi saat ini mediumnya, kemarin yang pakai medium di SM kemarin, ke saat ini konsumsi bannya seperti apa? Keadaan bannya kira-kira? Apakah sudah mulai terkikis habis atau masih ada cukup banyak? Untuk yang kemarin gitu ya, setelah itu ya masih banyak gitu ya, karena kan mediumnya tuh dingin banget gitu, gak panas-panas gitu. That's the weird thing for the Silverstone biasanya gitu kan. Biasanya kan Silverstone itu kan apa, emang banyak turn gitu kan, jadi otomatis ngekikis ban banyak ya kan. Betul sekali. Nah itu Tapi yang anehnya itu aja, kok dingin terus gitu. Apakah itu. mungkin settingan apa aja gitu ya, roll bar-nya mungkin apa mempengaruhi gitu. Bisa jadi. Saya sendiri kemarin waktu ganti medium setelah pit wajib, mobilnya juga sampai goyang-goyang. Saya sempat hampir spin di Wellington Street kalau nggak salah. Waktu medium saya masih fresh banget. Nggak panas-panas. Sepertinya sampai balapan berakhir pun yang belakang nggak panas juga. Yang depan masih bisa panas untungnya. Namun kalau misalkan di apa ya, di Brooklyn, lu feel sama main agak ya, jadi exit pun nggak begitu masalah. Namun sesudah sampai cops harus agak hati-hati gitu untuk nge-flat out-nya tuh, karena di cops tuh bannya udah dingin. Nah itu serunya di situ ya. Pas cuman high speed banyak masih dingin. Antara white atau pink bisa ini. Kita lihat Levi Ackerman meninggalkan Shadow Jar 35. Oh ini dia. Apakah cukup gap yang sudah ditabung untuk melakukan mandatory pit? Kita lihat cukup menarik ini. Apa yang akan keluar di depan antara Shadow Jar dan Ackerman? Sementara itu Iqbal Kurniawan masih di posisi di bawahnya. Dulu saat ini berapa jarak antara Zul'ar dan Ackerman? Ini pasti akan mendekat sih. Tetapi jikalau Zul'ar ini sekarang sudah di last few corners, jadi ini pasti akan mengambil posisinya. Ini pasti akan mengambil posisinya dari.
Itu here comes. Zular mengambil kembali pimpinan lomba dengan effortless. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa Ackerman menjadi Overcard-nya untuk berhasil Zular. loh. Overcard-nya bisa mengambil 2 orang. Super sekali memang. Berarti emang ya taktik P di sini itu mengutamakan undercard. Kemarin Revi meng-overcard Handi, keluarnya Handi selisih 3 detik di belakang Revi dan akhirnya Handi kehalang sama traffic. Revi menang dengan cukup mudah. Saat ini namun ada Zular- itu ya, ada pertarungan seru nih di midfield nih, bintang Oke, kita Azumomo dan Nugrahanto gitu. Oke. Oh, itu Muhammad Bintang di belakang Adi Nugrahanto. Mari kita lihat juga dibayangi oleh dengan Azumomo membayangi mereka berdua. Kita lihat exit wide. Hati-hati please. Oke, tidak ada yang spin alhamdulillah. Breaking hard. Jadi ada info warning ya, yaitu Muhammad Bintang mobil nomor 151 memiliki 1 kali warning dikarenakan unsafe rejoin dari Muhammad Bintang. Adi Nugrahanto wide. Bintang hampir kehilangan keseimbangan mobilnya juga. Super sekali. Driver pushing hard sepertinya. Masih tikungan 2 mulai mendekati. Azumomo juga mulai join the fray. Kalau kita lihat apakah keduanya bisa menyusul di Wellington Street. Azumomo mulai sedikit. Muhammad Bintang mendekati Adi Nugrahanto. Here we go again. Apakah Muhammad Bintang akan melakukan dive di Brooklands? Langsung ditutup oleh Adi Nugrahanto. Nice one. Masuk ke Laville. Ada juga pintunya terbuka lebar sekali untuk dimasuki oleh Muhammad Bintang, tapi masih belum cukup untuk Muhammad Bintang untuk masuk. Kita lihat melewati pit yang lama. Apakah Muhammad Bintang akan melakukan dive lagi seperti tadi? Apakah kurang cukup jauh? Here we go. Masih jauh ternyata. Tapi mulai menabung gas. Sepertinya menabung pace. Kayaknya bisa ini seru kita ulang lagi nih seperti kemarin gitu ya. Bisa. Oh, tidak cukup ternyata. Adi Nugrahanto agak agresif ya untuk menutup gap. Muhammad Bintang ambil luar dan langsung ambil ditutup. dalam. Super sekali. Ini kan masih bisa. Nugrahanto nyerah. Azumomo juga join. Ditutupi begitu saja. Tapi here comes Azumomo dari. Hampir saja. Azumomo no white. Terlalu optimis dari Azumomo. Wow. Bisa kita lihat Muhammad Bintang. Jantungan. Basically satu kata yang paling pas untuk mendeskripsikan itu jantungan. Jantungan asli. Kemarin saya di RSM jantungan. Sekarang di respon juga jantungan. Sepertinya saya harus masuk rumah sakit ini ke besok. Wow. Pak, jauh. Adi Nugrahanto wide-nya lebar sekali, langsung diambil oleh Muhammad Bintang. Apakah dia bisa mempertahankan posisinya di turn 2? Bisa banget. Hampir aja. Diambil begitu saja. The best Italian now. Adi Nugrahanto masih membayangi Muhammad Bintang. Apakah shiftingnya cukup untuk mengejar Muhammad Bintang sampai Brooklands? Mari kita lihat. Apakah sekalian dia juga bisa nge-dive seperti yang dilakukan oleh Muhammad Bintang tadi? Dan langsung ditutup. Masih jauh. Cukup agresif. Meanwhile, nice. Masuk outfield, masih ditutup oleh Muhammad Bintang. Adi Nugrahanto tadi kalau saya lihat dia kayaknya ambil late apex, tapi ya itu resikonya pintunya terbuka untuk pembalap lain untuk menyalip. Kemudian kita lihat masuk pit lama. Apakah ada akan ngedive di cops? Tidak jadi, main aman. Exit cops super sekali. Adi Nugrahanto going up pit wide. Face-nya hilang semua dan Muhammad Bintang PES baru yaitu Lipaia Kerben yaitu 2 menit 1 detik ya. He's going on fire. Berapa jauh dia dari Zular? Sepertinya 10 detik kan gitu ya. Zular yang main tank. Tapi Kerben sudah mulai kepang dari jauh. Saya juga sudah mulai kelemahan ini. Pintu sudah ditutup dan sudah terasa tinggal 6 menit lagi sepertinya.
untuk menuju akhir balapan. Dan masih ada lagi tentunya. Kemarin saya jantungnya itu gara-gara kehabisan bensin. Saya hampir lupa kalau selama 45 menit ini masih ada tutorial lagi. Jadi yang harusnya agak safe untuk dan sampai finish, jadinya hampir habis. Asli. Kemudian kita lihat di Fireman masih di no man's land, tidak ada yang bisa dibawa maupun ada yang menoping dia, mulai melebarkan sayap menjauh dari Sirja. Sekarang sudah mencapai 6 detik. Sepertinya setting asimetris di Fireman bekerja dengan baik pada balapan hari ini. Namun ini ada battle ini di Mawar Kayu sama Eva Syadani. Oke, Eva Syadani mau ngambil dari dalam. Bisa apa tidak? Tetapi nggak akan cukup sih. Oh ya, Mawar Kayu mau buka pintu. Dan Mawar Kayu langsung ambil saja. Oke, Muhammad Bintang ternyata mendapatkan fase penalti itu Muhammad Bintang dikarenakan gaining advantage of hack tadi dikarenakan battle dengan Adi. Ini apa Syadani? Oke, aman ternyata Mawar Kayu. Going wide, apakah bisa diambil? Mawar Kayu sepertinya main aman dia. Sepertinya Eva tadi. Sayangnya sepertinya Lord Mawar Kayu sudah nggak bisa ngimbangi Faris Sadani. Pace-nya benar-benar berjalan tadi. Sekarang pace-nya pun ikut bubar jalan. Mungkin pengaruh ban juga kali ya, karena Mawar Kayu itu memakai medium, sedangkan FA Syadan itu memakai soft gitu ya. Tadi berarti Mawar Kayu start dengan soft. Sepertinya. That explains it. Masih dingin bannya. Kita lihat Mawar Kayu sudah sedikit mendekati, tapi apakah dia bisa mengejar Eva Syadani kali ini kita belum tahu. Mulai masuk ke pit straight yang baru. Mereka bisa mengejar, masih konsisten. Mulai akan menjauh Eva Syadani, masuk turn 1. Apakah bisa dikejar oleh Mawar Kayu? Sepertinya belum. Apakah Mawar Kayu akan mencoba resiko diving di turn 2? Langsung ditutup oleh Eva Syadani, cerdas sekali. Masuk menang ya untuk menjaga insight. Kita lihat. Sepertinya ada pertarungan di untuk 6. Sepertinya Ignatius Valentino. Apa yang terjadi dengan dia? Turun banyak. Oh my goodness. Valentino. Ignatius Valentino sepertinya ada trouble ya. Barangkali ada insiden sepertinya. Ada insiden. Sepertinya dia lebar di turn 1. Ya bahkan sampai bilang jir ambisi di chat loh. Sepertinya bagian belakang mobil Ignatius kurang bagus hari ini. Dan pace-nya turun banyak. Ada apa ini? Apakah sudah mulai habis bannya? Kita tidak tahu. Oke, kembali lagi dengan Eva Syadani. Sudah terbang dia dari kejaran Mawar Kayu. Almost safe. Hampir bisa digunakan untuk minum MJ gap-nya. Anyways, sepertinya kalau keadaannya masih seperti ini, hasil top 3 sudah terdefinisikan dengan baik ini. Jika menunggu posisi 5 dan 6, kemudian 7, 8, 9, 10 antara Adi Pugranto, Azdo Momot, dan Ignatius Valentino. Tentu sepertinya Mas Iqbal ini di no match ya, jadi gak ada traffic gitu ya. Sepi sekali, sepertinya dia sudah bosan. Tidak ada yang bisa mengetahui dia, tidak ada yang bakal nom dia, tidak ada yang mengatakan dia untuk towing. Basically safe, bikin mistake, tapi ya gitu. Kasihan bosan dia di tengah. Ya mungkin kalau misalkan di no match ya lebih baik konsisten lap time aja gitu. Jangan penting mending kejar slap atau ya paling enggak bawa pole finish gitu aja daripada aneh-aneh. Pokoknya jangan aneh gitu aja, jangan nge-trip atau jangan apa gitu. Anyway, Faris Sadani sudah meninggalkan Mawar Kayu 2 detik di belakang. Mawar Kayu mencoba mengejar di Wellington Straight, masih menuju lens, masih belum ada kesempatan untuk diving.
Hop, mulai mendekati sedikit dari kepada Farid Zadani. Pasal Loville, Farid Zadani mengambil lane Apex sepertinya dikata oleh Mawar Kayu, tapi Mawar Kayunya exitnya slow sepertinya. Oh, tetapi Elis ini Point. sepertinya menjadi 2 lap lagi. 2 lap lagi untuk Zul'an memper posisinya. Come on. 2 menit lagi. 1 menit 15 detik lagi ditambah dengan 1 lap untuk Zul'an untuk menjaga posisinya. Tapi ingat saja, Devi akan sekarang 9,671 di belakang Zul'ar. Seperti oh ya, speaking of which ya, saya ingat tadi Zulfikar Rafiq sempat cerita sebelum race hari ini tangannya dibakar kucing. Jadi ya perfect bahwa dia masih bisa leading dan kencang, even more impressive. Kayaknya kucing ngasih blessing kepada dia dengan cara jaga dirinya. Well, the power of that's all for you. Yellow Pack di sektor 3 ada apa Oh nih iya ya? loh. Ada apa ini? Lagi. Oh, Oh. boy. Team Boy, no. Oh my goodness, boy. Sepertinya dia kehabisan bensin. Dia tidak bisa bergerak apa-apa lagi. Akhirnya ada yang jadi korban salah kalkulasi. Sayang sekali sih harus mengakhiri lombanya di pinggir trek. Berarti sekali benar dugaan saya bakal di kehabisan bensin hari ini. Kalau dia banyak yang salah kalkulasi, memang ada yang salah kalkulasi beneran. Karena efeknya itu fatal. Ya, granted Simboy sudah di belakang, paling belakang, but still, boy painful to end the race. Ya, sayang banget loh. Tetapi untuk sekarang Zulfikar Rafiq sebentar lagi akan melewati last few corners mulai dari stall ke club dan valley corner untuk memulai final lap dari race hari ini ya. Yes. Tetapi ada satu mobil P4 Force yaitu As Antares yang akan sebentar lagi dikibarkan bendera biru. Ya, seperti yang kita bicarakan di awal lagi ya. What could have been untuk Antares. Jadi dia hampir masuk top 3. Sekarang dia kemudian di race awal race dia disconnect. Sekarang dia akan di belakang. Andai kan dia nggak disconnect gitu, mungkin hasil balapan ini akan berbeda lagi. What a twist of fate indeed. Kemudian kita lihat saat ini di final lap, Zulfikar Rafiq memimpin lomba dengan tenang, bisa menikmati sekarang MJ di depan di Fireman, diikuti oleh Shadow Jar, Iqbal Kurniawan, kemudian Farid Zadani, kemudian debut yang cukup bagus untuk Lord Mawar Kayu, diikuti oleh Mawar Bintang yang super agresif hari ini, diikuti oleh Adi Nugrahanto, kemudian di belakangnya ada Azul Momo, Ignatius Valentino, Rocis, Arya SKMU, Ars Anares, dan akhirnya si Boy tadi did not finish karena kehabisan bensin. Oh, tapi dia sudah balik sih. Boy sudah balik sih. Jadi dia balik ke pits, balik ke pits, habis itu masuk lagi. Berarti antara kehabisan bensin atau mechanical trouble. Anyway, mobilnya sudah sehat kembali. Final lap. Kita lihat. Oh, ini akan menarik sih untuk Bintang dan Adi Nugrahanto sedikit wide saja. Tetapi apakah ini akan berdampak baik untuk Muhammad Bintang? Mengingat dia memiliki 5 second penalty. Oh, ini. Menarik sekali. Wow, 6 detik. 6 detik. Sebenarnya cukup untuk stay di depan. Ya. Nugrahanto harus memperbaiki pace-nya jika ingin mengambil alih posisi Muhammad Bintang. Yes, tepat sekali. Can he use it? Itu aja. Ya, tepat sekali. Dan ini dia Zulfikar Rafiq akan segera mengakhiri balapannya di posisi pertama. Pemenang. Congratulations for Zulfikar Rafiq. What a result! What dominance dengan tanding yang terluka pula. Selalu untuk Zulfikar Rafiq. Kemarin di Monza diskualifikasi karena salah lagi. Sekarang he came like a phoenix and meraih posisi 1 di Silverstone. Like no one business, super sekali dan membuktikan obrolan saya tadi tentang dominasi perkiraan. Di belakangnya ada Shadow Jar baru saja finish posisi 3.
20 detik di belakang 10 detik di belakangnya Levi Ackerman, lalu ada Iqbal Kurniawan yang mengakhiri balapannya dengan sedikit wide saja, tetapi sudah cukup untuk mendapatkan posisi keempatnya. Lalu ada Fares Syadani yang sebentar lagi akan Kiri posisi di menginjak posisi 5. posisi finish. Ya, basically sudah aman di depan Mawar Kayu. Kemudian di posisi 6 ada Mawar Bintang. Basically tinggal akhirnya tinggal Adi Nugroho yang bisa battle melawan Azumo dan kemungkinan kecil sekali melawan Mawar Kayu mengakhiri race di posisi 6. Kita lihat dulu gapnya apakah akan improve atau tidak. Oke, Muhammad Bintang 87 detik dari leader, tetapi kita perlu lihat dari Adi Nugroho apakah akan stay. Yap, lebih dari cukup untuk menjaga posisinya. Hasil Momo di posisi 8 diikuti oleh Ignatius Valentino di posisi 9. Kita lihat hasil teman terakhir. Akhirnya dia pulang dengan selamat setelah semua yang terjadi di race hari ini. Tinggal Rocis, Ars Antares dan Rocis ya yang belum finish sama Ars Antares. Tinggal Rocis yang menjemput garis finish. Akhirnya setelah dominasi BMW di beberapa ronde, dominasi BMW runtuh di Silverstone. BMW loh. Dari BMW ke hari ini adalah hari kejayaan untuk McLaren ya. Mereka 1-2 di kelas M, kemudian menang di kelas Pro juga dengan gap yang sangat dominan. Kalau nggak salah gapnya juga sama, 10 detik antara posisi 1 dan 2. Yang kita lihat Levi Ackerman, Sedgwick dan Traffic dalam beriringan. Sebenarnya mereka sedang nyalamin satu sama lain ya, istilahnya mengucapkan selamat untuk satu sama lain. What a great race, what a spectacular race. Hari ini tetapi what a display of domination dari mobil nomor 23 Zulfikar Rafi. Setelah race Monza yang sangat kacau kemarin ya, yang full accident dan insiden di mana-mana, akhirnya kita dapat race yang buat deserve ya, super clean, sampai insiden seru. Dan basically kita akhirnya memiliki race yang damai ya. Kalau istilah kita bilangnya damai sih. Iya, betul sih, gak banyak yang sundul-sundulan kayak kemarin gitu ya. Battle pun masih harmonis gitu ya kan. Battle tadi seperti yang kita lihat kan tadi Mas Valentino, Mas Nugroho sama Mas Bintang pun lumayan ya battle-nya. Hampir nggak ada kontak tadi. Kontaknya ringan. Azumomo pun juga sama gitu ya. Tadi Azumomo sempat join battle. Walaupun dengan catatan pingnya itu kadang membahayakan loh sebenarnya. Pingnya questionable. Sepertinya provider internetnya bermasalah mungkin ya. Karena mungkin plat merah sepertinya. Wow, Pak. Kalau Mbak. Kita masih di tengah-tengah battle yang menarik ya. Dan dengan begitu sebelum balapan berakhir, mari kita sebut pembalap top 3 untuk melakukan wawancara podium interview. Saya ke PC sebelah. Wah, jadi ini balapannya tipikal menarik ya dari semua pihak dan hasilnya pun menarik juga sih sebenarnya. Betul sekali. Oh my goodness. Tapi ini sih yang kita patut tunggu karena pace di Silverstone ini jadi salah satu. Oke, kita sudah mendapatkan Shadow Jar di sini di ruang broadcast. Ayo Shadow Jar. Oke, silakan Shadow Jar. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Shadow Jar telah merebut posisi ketiga hari ini. Sepertinya GTR-nya berat sekali ya. Posisi 2 deh. Posisi
Posisi 2 Shadow Jar, sorry. Bukannya posisi 3? What? Posisi 3 karena mungkin maaf ya itu karena kesalahan teknis dari Oh bug iya, itunya gitu. Shadow Jar posisi 3, maaf. Karena bug dari itunya SCTV-nya ya, itu ada masalah Iya, teknis. iya. Kayaknya. Ya. Ya sih. Seperti yang Yohan Edo sempat bilang sih, memang GTR juga bukan terlalu pas untuk pilihan track ini. Tetapi untuk menjaga posisi di depan, bahkan untuk memimpin sementara waktu sebelum direbut kembali oleh Zul Ardan Levi Ackerman menjadi salah satu hal yang menarik loh dari balapan ini, karena mobil dengan kemampuan FR pun belum tentu bisa bertahan lama di Silverstone. Betul. Emang sih, saya sendiri juga sebenarnya jadi gak terlalu yakin kalau mau mengambil posisi 1, karena memang Silverstone memang corner ini kan lebih banyak cornernya kan dibanding sama sebelumnya. Dan ini mobil saya, ya as you all know, ya it doesn't really like corners. Dia gak terlalu suka nikung. Jadi ya sudah, emang udah prediksi gak bakal bisa menang ini. Ya, Apalagi dari start itu. Jadi sukanya tuh sukanya lebih ke sektor gitu, sama di Corps Vegas gitu kan lebih cepat gitu ya. Apakah betul gitu? Oh, memang betul sih, tapi itu pun juga masih challenging bagian Maggots and Beckett. Justru yang dia paling suka tuh yang lurus-lurus. Maggots and Beckett sih, dia juga masih ada masalahnya, tapi memang itu best sectornya sih. Jadi bagaimana tadi konstruksi bannya? Mobilnya berat sekali tadi. Oh, untungnya sih saya kan pakai soft di awal-awalnya, dan ini juga justru saya tidak terlalu takut kalau mau nge-push mobilnya sih, soalnya itu pun temperaturnya nggak bakal terlalu panas, dan tire-nya juga sampai kuning pas pas sisa ke 5 atau 3 menitan lah untuk pit window. Cukup hebat ya, berarti bisa dibawa sampai lebih dari setengah race. Bisa sebenarnya bisa, cuman ya itulah, harus ganti ban pada akhirnya. Mau bagaimana lagi ya. Dan terakhir, menurut Shadow Jar sendiri, bagaimana race hari ini dibanding dengan race Monza, dan apa harapannya untuk race di Spa-Francorchamps di ronde selanjutnya? Justru kalau lihat dari race sebelumnya, memang race ini kan lebih damai, lebih kurang insiden. Tapi masalahnya ya gimana ya? Menurut saya lebih seru di Monza sih buat saya. Soalnya ya Bumbo sih juga lebih kena insiden, jadi harus lebih nge-overtake lebih banyak mobil kan. Lebih susah Monza sih kalau mau kembali lagi ke podium. Tapi Silverstone juga seru sih, soalnya itu juga harus konsistensinya lebih susah sih itu. Soalnya lebih baik tikungan. Untuk Spa ya harapannya sih ya kan race berikutnya bakal endurance round nih. Ya moga-moga sih semuanya tubuhnya sehat, dan juga ya moga-moga bisa bertahan lah nyetir 2 jaman. Konsistensi key. Yes, betul sekali. Terima kasih kepada Shadow Jar setelah menghadiri interview untuk hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan selamat telah meraih posisi ketiga di balapan kali ini. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan kepada perebut posisi kedua. Shadow Jar, oke. Kita jemput pembalap posisi kedua. Ya, ini saya kemarin, sorry. Aduh, kayak jadi bingung kan. Bingung semuanya. Tapi performance dari Levi Ackerman ini sayangnya halo Levi Ackerman, welcome, congratulations on your second place finish. Congratulations. Thank you. I know it's not the result that you would hope for, but the way you really held on to the second place is already a true statement to yourself, though. Could you tell us about the race itself? Overall sih enjoyable banget race.
walaupun ngejar P1. Cuman ya sangat bisa dinikmati lah itu. Cuman sayang aja lap 1 kan tadi ada sedikit dan yang ada apa ya racing incident lah, namanya kita driver agak ambisius Iya. kadang. Ya, Man Super overall ambisius. mobilnya enak, setupnya juga bagus. Ya 45 menit itu ya nggak struggling gitu hitungannya. Cuman emang nungguin aja nih McLaren kenapa nggak muncul-muncul. Jadi nunggunya tegang gitu ya. Ini keluar apa enggak, ini masuk apa enggak. Gitu kan ya. Emang Proyeksinya kan kita berharapnya kan kalau soft dia bat pertama soft tadinya sangkain medium semua kan. Jadi kok dia nge-push banget lah, satu hebat banget ini, pace-nya bagus gitu. Pas udah menit berapa baru nyadar ternyata dia soft early apa stint pertamanya soft gitu. wah, Ya udah. dikocek saya tahu. Jadi ya udah apa saya nyoba manjangin stint medium late-nya lah, harapannya 10 apa kayak 5 lap terakhir ngejar banget gitu pakai pace qualifying gitu. Cuman hampir aja kurang berhasil. Hampir Hampir saja, loh. tapi ya ultimately not enough, sayang sekali. Ya itu Kemudian kenapa? Go ahead. speaking of which ya, soal setup asimetris yang dibicarakan pada waktu lalu jadi digunakan apa enggak? Jadi yang pokoknya pas berhasil dapat setup yang bisa nembus 200 itu udah langsung dikunci setupnya. Udah ini udah berhasil, Nice. di tes Okay. running 3 lap lagi masih stabil. Ya udah itu berarti setup buat race. Super sekali dan terbukti efektif ya. Sayang sekali masih bisa dikagak oleh Zul. Kemudian bagaimana tadi konsumsi banyak dan juga battle antara Levi dengan Zul'ar dan Shadowcat tadi? Apakah did you enjoy it? Battle-nya enjoy sih, cuman tadi emang disadvantage karena saya stint pertamanya medium ya. Jadi maksudnya ada beberapa spot di track yang emang butuh heavy braking dan speed turning yang tinggi. Nah di situ medium first stint bakal kalah. Harapannya tadinya bisa nahan sepanjang-panjangnya gitu. Zuler di belakang biar softnya keburu habis. Cuman ternyata lap 1 aja dia udah agresif banget. Oke. Kemudian terakhir dibanding dengan race sebelumnya, kira-kira mana yang lebih bagus antara race Monza sama race Baton? Sama apa harapan kedepannya untuk race di round selanjutnya di Spa-Francorchamps? Apa dibanding race sebelumnya ya? Ya, dengan race di Monza. Dibandingkan race di Monza sih overall ini lebih asik sih karena emang insiden free juga. Ya jatuhnya banyak yang terjadi racing incident gitu. Jadi ya emang bisa dimaklumi lah. Overall tracknya lebih asik sih dibandingin Monza karena emang ini tracknya juga lebih suitable untuk layout AMR kan ya. Kali lebih Jadi- banyak juga hubungannya. Jadi overall nge-push juga lebih enak gitu dengan pakai mobil ini Pacific Track ini gitu. Kemudian untuk yang di Spa bagaimana harapannya? Gimana? Sorry. Untuk race di Spa-Francorchamps, apakah ada ekspektasi tertentu? Pingnya. Coba ulangin sekali lagi. Oke. Ping saya. Kirain Oh. ping saya. Oke. Untuk race di Spa-Francorchamps, apakah ada ekspektasi atau harapan tertentu? Apanya? Apa tertentu? Ekspektasi. Oh, untuk race berikutnya. Iya, harapan untuk race berikutnya. Overall secara racing udah enak sih. Cuman ekspektasinya ya mungkin racingnya lebih close aja lah. Semoga ya dari semua orang di satu kelas itu ya semuanya ngebawa advantage dari mobilnya masing-masing gitu. Jadi semuanya bisa maksimal racingnya. Jadi buat kitanya seru, buat penonton juga lebih seru. Amin. Amin, let's Dan go juga lah. begitu. Sebagian terima kasih kepada Di- Levi Germain Ditunggu sudah loh menghadiri. comeback. Ditunggu loh comebacknya untuk Spa. Tunggu comebacknya. You Mohon can do doanya this. untuk You can race do this. berikutnya ya. Comeback victory-nya, bos. Semoga ya. Ya, Amin, semoga. let's go lah. Amin. Oke. Terima kasih sudah Oke, thank menghadiri you. podium Eh, interview hari ini. Bisa meninggalkan lapangan. Dan sekarang kita akan menjemput race winner untuk hari ini, yakni Zulfikar Rafiq dengan McLaren-nya. Sudah hadir rupanya. Langsung tanpa panggilan. Kita sudah bersama dengan Zulfikar Rafiq, pemenang pemenang race hari ini di kelas Pro. Sebelumnya ya, kalau nggak salah Zulfikar ini tangannya tadi dicakar kucing sebelum balapan. Bagaimana tangannya, udah baik kan? Bisa diulangi karena suaranya sedikit. Sorry, Volumenya. volume Bung Zulfikar apa kurang?
Tolong Bisa diperbesar. filmnya diperbesar. Bentar. Coba di. Oke, tes sudah mas. Sudah cukup. Oke, Gimana? itu enough. Oke, Ya, apa jadi congratulations untuk posisi pertama yang Bung Zulfikar. Mungkin apa bagaimana menurutmu tentang race hari ini mendominasi Silverstone dari awal hingga akhir balapan Zul? Iya, saya juga kaget sih sebenarnya. Eh, Kualifikasi itu tiba-tiba saja dari Ackerman 300 second. 10 second gitu cepat sekali. Kaget saya. Tapi ternyata saat lap 1 dia menggunakan ban medium dan saya menggunakan soft. Jadinya nyata dia melakukan kesalahan di sektor 3 dan akhirnya bisa mengambil posisi. Dan karena saya menggunakan ban soft, saya push agresif saja sampai kira 30 menit selama 30 menit untung bannya bagus dan bisa bertahan sampai akhir balapan. I see. Yang lebih impresif lagi ya, ini Zulfikar Rafiq balapan dengan kondisi tangan yang terluka karena dicakar kucing. Bagaimana tangannya udah bagian apa belum? Enggak masalah ini. Oke. Barangkali bisa Ini apa namanya tangan. tangan kecil. I see. Saya kira cakarnya cukup gede tadi. Anyway, tadi gimana tadi perasaannya? Tadi battle sama Levi Ackerman dan Shadow Jar baik di kualifikasi maupun balapan. Seru tadi ini kita lihatnya sampai hype-nya tinggi banget. Terutama pas lap-lap pertama tadi. Iya, atlet satu tadi gimana nyebutnya ya? Levi Ackerman bisa mempertahankan posisi satunya gitu. Ya Bung Zul. Koneksi. Oke. Wah, Koneksi. kita Kabar. Ya, speed sesat pokoknya. Oke, anyways tadi kok bisa gitu kepikiran bisa undercut di pas momen yang pas banget sumpah asli. Revi kemarin undercutnya pas banget. Sekarang Lul juga undercutnya juga ajaib dan mujarab untuk memenangkan lomba. Undercutnya mujarab. Ya, benar juga. Karena ban soft di sini lumayan boros, tapi berdasarkan menggunakan setup yang saya gunakan itu untungnya softnya mampu bertahan sampai 30 menit. Selama 30 menit kemudian saya langsung ganti ke medium. Untung saja ban soft dan medium di setup saya relatif sama, jadi ban mediumnya bisa langsung saya push secara penuh dan mempertahankan posisinya. I see. Oke, pertanyaan terakhir, dibanding sama race di Monza kemarin, lebih seru mana sama yang race ini? Kemudian juga apakah ada ekspektasi tertentu untuk balapan di Spa-Francorchamps nanti? Ya, untuk Monza saya sedikit kecewa karena kesalahan saya sendiri. Oh iya, Karena kemarin. lupa mengisi bensin, kemudian pas saat isi nyata harus masuk stop lagi saat itu dan akhirnya diskualifikasi. Tapi untuk race kedua ini saya sangat senang, dan untuk ekspektasi mungkin posisi 5 atau 4 kali ya, soalnya tahu sendiri lah 50 kayak gimana performa setelan fitnya gitu. Jadi mungkin saya fokusnya lebih ke sektor 2. Asik. Oke, terima kasih sudah menghadiri podium interview pada hari ini dan sekali lagi saya ucapkan selamat pada Zulfikar Rafiq telah memenangkan balapan pada ronde ini. Sampai jumpa di front Spa-Francorchamps. Oke, sebelum kita mengakhiri siang hari ini, Jody sama Yogi, kira-kira apa momen kalian favorit kalian pada race hari ini?
Sebetulnya yang tadi apa ya, kalau dari saya sendiri ya tadi battle midfield lumayan seru gitu ya, Mas Adi Nugraha sama Azumomo sama Muhammad Bintang gitu. Yang meskipun Muhammad Bintang tersandung penalti gitu ya Ya, Sampai penalti sayangnya. 5 detik. Cuman apa yang jadi hal menarik juga untuk battle hari ini nih lebih ke cara bertahannya Zulfikar kan itu kan tergolong tergolong amazing karena smooth. mengingat dari hasil sebelumnya yang kurang kurang menguntungkan bagi Zulfikar, tetapi untuk redemptionnya hari ini dengan perang strategi di antara tiga terdepan ini juga menjadi highlight utama. Dan ya ini pasti akan masih akan menguntungkan Shadow Gejar dan Levi Ackerman di posisi terdepan untuk Croco Rookies Cup. Tetapi dengan adanya Zulfikar Raping dan incoming threat dari Fare, ini pasti akan menjadi lebih menarik nanti di Spa karena ya 2 jam endurance dan menjadi salah satu event yang menjadi benchmark untuk memperlihatkan siapa yang paling bisa bertahan dan siapa yang paling bisa meraih kemenangan setelah 2 jam tersebut. I see, Jody. Terima kasih. Dan mengingatkan lagi, round selanjutnya akan diselenggarakan di Spa-Francorchamps pada tanggal 29 dan 30 Januari. Dan lain dari round sponsor dan Silverstone, round Spa-Francorchamps ini akan menjadi race pertama dari 2 race yang memakai format endurance. Jadi kita nggak akan balapan 45 menit, kita akan balapan 2 jam non-stop tanpa pembalap mengganti. Dan 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 ini ya sedikit sedikit cerita aja. Jadi ya, kemarin kenapa saya tidak bisa hadir dalam ajang CRC M Class untuk Silverstone. Jadi itu dikarenakan saya ada keperluan balapan lainnya dan di situ ada juga Bung Bung Levi Ackerman menemani kami. Dan yang tidak lupa juga ada orang baru ya, ada orang steward baru. Jadi saya tidak hanya menjadi masih sendirian, tetapi ada satu lagi yaitu Dead Roses, yaitu Bung Beto Kristianto. Beliau menemani saya pada hari ini sebagai stewarding dan kemarin juga menemani saya juga dalam event balapan yang kebetulan juga kemarin itu tuh Andrews 3 jam dengan format driver swap sebanyak 2 driver. Jadi apa untuk ekspektasi saya di balapan endurance ini, karena ini 2 jam, ini pastinya bisa lebih dari cukup masih bisa mencukupi untuk semua drivers untuk menjaga kondisi terbaiknya baik dari racecraft, pace, dan secara fisik maupun mental. Itu sebenarnya akan menjadi campur aduk di balapan endurance karena kalian tidak hanya berurusan dengan waktu, berurusan dengan balapan seperti biasanya, tetapi lebih ke seberapa kamu bisa mempertahankan dirimu sebelum sebelum terkena crack Ya. karena ada beberapa kejadian yang serupa. Seperti yang waktu di Monza, waktu di Silverstone, itu pasti akan ada crack. Dan itu pun Yes. akan lebih banyak terjadi di Spa-Francorchamps. Jadi, ya, ini akan menjadi hal yang paling menarik sih untuk kedepannya dalam segi mempertahankan pace, endurance. Namanya juga endurance, Ya. bertahan. Yes, benar. Terima kasih sekali, Jody. Yap. Mengulangi kembali, ronde selanjutnya akan diselenggarakan di Spa-Francorchamps pada tanggal 29 dan 30 Januari. Untuk balapan kelas M akan diselenggarakan pada tanggal 29 jam 8 malam, dan untuk kelas Pro akan diselenggarakan pada tanggal 30 juga pada jam 8 malam. Pada akhir kata, jangan lupa subscribe ke channel Sia Eka Vira Lab untuk mengikuti kejuaraan Croco Rookies Cup, dan jangan lupa untuk mengikuti inspirasi kita semua, subscribe ke Sia Eka Vira dari Niji Sandi ID. Anda kerasukan Silvan KZ, minum NC. Akhir kata, saya Yohan Edo bersama Yogi Prasetyo dan Jody Pranata. Kami undur diri. Sampai jumpa di ronde selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam.
So, malam. Otsuka sama. Bye bye. Sekali sama. thank you, bye.